Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Reskiati dari kelas 7D jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa beserta contoh, kasus, masalah, dan solusinya. Baik, langsung saja. Pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Selanjutnya, adapun contoh kasus masalahnya seperti anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal. Pada umumnya karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri dari membaca, menulis, dan berbicara, sehingga anak tunarungu akan tertinggal dalam 3 aspek penting ini. Anak tunarungu memerlukan penanganan khusus lingkungan berbahasa intensif yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Kemampuan berbicara anak tunarungu jika dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh anak tunarungu, kemampuan berbicara pada anak tunarungu akan berkembang dengan sendirinya. Namun, memerlukan upaya terus-menerus serta latihan dan bimbingan secara profesional. Untuk layanan pendidikan khusus terhadap anak tunarungu, hal ini sangat menentukan dalam pemilihan alat bantu mendengar yang sesuai dengan sisa pendengarannya dan menunjang lajunya pembelajaran yang efektif. Dalam menentukan ketunarungan dan pemilihan alat bantu dengan serta layanan khusus akan menghasilkan akselerasi secara optimal dalam mempersepsi bunyi bahasa dan wicara. Berdasarkan karakteristik anak tunarungu yang lebih dapat berkonsentrasi pada hal yang konkret dan pengalaman pribadinya, maka pembelajaran membaca pemahaman pada anak tunarungu harus memperhatikan hal tersebut. Metode dengan menggunakan gambar konkret, warna, dan cerita mengenai pengalaman mereka akan memudahkan anak tunarungu untuk lebih terfokus dan mengerti mengenai materi yang sedang diajarkan. Metode mind map menyediakan gambar, kata, dan warna yang dapat memfokuskan anak tunarungu dalam memahami sesuatu kalimat yang disederhanakan melalui metode mind map yang menyediakan kata-kata konkret. Dalam metode mind map, tingkat ini dilakukan pemilihan keterampilan-keterampilan khusus yang akan dibelajarkan, materi yang harus disajikan, dan sistematika urutannya. Metode mengacu pada pengertian langkah-langkah secara prosedural. Mind map adalah sebuah metode visualisasi pengetahuan secara grafis untuk mengoptimalkan eksplorasi seluruh area kemampuan otak. Kemampuan otak akan digunakan sesuai dengan bagaimana cara otak bekerja. Pada dasarnya, mind map dihasilkan dari perpaduan antara pola pikir lurus dan pola pikir memancar. Pola berpikir lurus dilakukan dengan menentukan kata atau objek. Dilanjutkan dengan mencari kata yang memiliki kaitan dengan objek sebelumnya. Pola berpikir memancar adalah mencari segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tema yang diberikan, yang dalam pemetaan akan muncul sebagai cabang-cabang. Pola berpikir memancar akan membantu anak untuk belajar menghubungkan serta melihat gambar menyeluruh tentang sebuah objek. Jadi, solusi untuk anak berkebutuhan khusus seperti anak tunarungu, kita bisa mengambil metode mind map. Karena di dalam metode mind map menyediakan gambar, kata,
dan warna yang dapat memfokuskan anak tunarungu dalam memahami suatu kalimat yang disederhanakan melalui metode mind map yang menyediakan kata-kata konkret. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.